Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai dengan yang ke-41. Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai dengan 41, di bawah satu perikop angin ribut diredakan. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, taufan atau badai di Laut Galilea tentulah sangat dahsyat sehingga membuat takut Andreas, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Meskipun mereka semua merupakan nelayan yang berpengalaman. Para murid tersebut telah membangunkan Yesus, yang kemudian Yesus bangun dan menghardik angin tersebut sehingga menjadi reda dan teduh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para murid tidak salah untuk membangunkan dan memperingatkan Yesus tentang adanya bahaya yang mengancam. Sebab menurut pandangan para murid, adalah sesuatu yang tepat menurut mereka untuk memperingatkan Yesus tentang adanya bahaya, serta meminta Yesus untuk membantu menyelamatkan mereka dari bahaya tersebut. Mereka mengkhawatirkan nyawa mereka, dan mereka membangunkan Yesus dengan harapan Yesus dapat menolong mereka. Mereka lupa bahwa Yesus telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa Dia memiliki tujuan bagi para murid yang belum dipenuhi. Hal itu seharusnya meyakinkan mereka bahwa mereka tidak akan mengalami kebinasaan pada malam itu. Yesus memahami akan keterbatasan para murid, tetapi Dia mengharapkan para murid itu sudah seharusnya memiliki pengertian yang lebih dibandingkan dengan orang-orang banyak yang mengikuti Yesus untuk mendengar Yesus mengajar. Sebab para murid adalah merupakan orang-orang yang terdekat dari Yesus, yang diumpamakan seperti tanah subur yang menerima firman dan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat.
Mereka seharusnya terbuka untuk menyerap pesan dan ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Menyerap semuanya itu yang bisa menjadikan mereka sebagai orang-orang yang mengenal dengan benar siapa guru mereka sesungguhnya. Oleh sebab itu, karena kurangnya iman dari para murid, hal itulah yang membuat mereka berada dalam bahaya, sehingga mereka bagaikan seumpama tanah yang berbatu, yang ditaburkan benih di tanah tersebut, yang mengalami pertumbuhan, tetapi secara cepat langsung mengalami kematian ketika kekhawatiran menghimpit benih tersebut. Demikian juga dengan setiap orang percaya. Terlepas dari keterbatasan kita, Yesus mengharapkan kita melakukan yang terbaik yang kita bisa dengan apa yang kita miliki. Para murid telah melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, seperti segala penyakit, mengusir setan, dan sekarang meredakan badai yang mengamuk. Di dalam Markus pasal yang kelima, dicatat bahkan mereka akan melihat lebih banyak lagi kuasa-kuasa yang Yesus lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan daripada uraian firman Tuhan di pagi hari ini adalah bahwa kita dapat mengatakan Allah dapat mengendalikan segala sesuatu dan membuat segala sesuatu menjadi benar. Oleh sebab itu, kita harus beriman kepadanya dengan benar juga. Para murid telah melihat kuasa Yesus atas penyakit serta pengusiran setan, tetapi mereka baru mulai memahami siapa Yesus sebenarnya melalui pengalaman mereka saat ini. Oleh karena itu, firman Tuhan menginginkan kita untuk tetap berfokus bukan pada badai atau pada ketakutan seperti yang dialami oleh para murid, melainkan fokus kepada Yesus yang melalui ketenangannya, keyakinannya, serta karakternya menghardik angin itu sehingga menjadi tenang dan reda. Dengan demikian, kita harus menempatkan seluruh keyakinan kita, yaitu iman kita, secara penuh kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Karena hanya melalui Dia, kita dapat bertahan dari badai kehidupan ini. Hanya dengan mempercayai Dia, kita akan selamat dari badai kehidupan dan penghakiman Allah. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, melihat otoritas Tuhan atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.